warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Saputra. Di sini saya berasal dari Matematika 3 angkatan 2018. Banyak yang bilang statistika itu rumit. Banyak yang bilang statistika itu banyak hitung-hitungan, banyak angkanya yang membuat sangat susah untuk dipelajari. Tetapi itu bisa saya ganti, bisa saya rubah dalam tutorial kali ini. Jadi statistika itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara untuk mempresentasikan data, memproses data, sampai menyajikan data tersebut menjadi sesuatu yang faktual dan aktual. Contohnya, statistika sering digunakan dalam beberapa proyek, seperti yang sekarang ini yaitu data percepatan penanganan gugus COVID-19 itu menggunakan statistika. Misalnya data kedatangan barang, suatu barang itu menggunakan statistika, data tinggi badan siswa, data habis itu data sekolah, data nilai ulangan siswa. Nah, itu juga merupakan contoh dari penggunaan statistika. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan materi yaitu terfokus kepada jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal dan data kelompok. Kemudian kita akan masuk kepada pembelajaran standar deviasi data kelompok, ya, standar deviasi, ya. Habis itu kita akan yang ketiga adalah kemiringan dan keruncingan data kelompok. Jadi kita akan melihat mana sih yang miringnya, miring ke kanan, miring ke tinggi, ataukah dia simetris, dan juga bagaimana cara mencirikan bahwa dia itu runcing, setengah runcing atau tidak runcing. Nah, untuk melihat video tutorial pembelajaran, mari kita masuk ke ruang studio tutorial Redis Bimbel. Soal nomor 1, data tunggal. Selamat datang di ruang Bimbel, Redis Bimbel. Oke, di sini kita sudah memiliki permasalahan yang tentang statistika. Nah, di sini permasalahan nomor pertama yaitu berikut ini adalah nilai ujian akhir semester, ya, atau UAS mahasiswa pendidikan matematika UIN Rafa. Nah, di sini sudah ada data dari mulai 100, 90, 65, 70, 95, 60, 55 sampai ke data terakhir yaitu 80. Nah, jumlah dari data tersebut adalah 20 data atau 20 nilai. Nah, permasalahannya nih, yang ingin kita cari dari permasalahan soal tersebut adalah carilah JAQ dan DQ. JAQ itu adalah jangkauan antar kuartil dan DQ itu adalah deviasi kuartil. Nah, untuk mencari jangkauan antar kuartil dan deviasi kuartil, langkah yang pertama adalah Anda harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, kita ketahui bahwa ini merupakan data kelompok, data tunggal, ya, bukan merupakan data kelompok, tapi merupakan data tunggal. Jadi kita urutkan saja dari data yang terkecil yaitu nilai 30, 30, 40 sampai nilai yang terbesar yaitu 100. Jadi di sini memiliki 20 data. Hati-hati ya, jangan sampai keliru. Dan untuk mencari JAQ, ya, jangkauan antar kuartil, kita harus terlebih dahulu memahami konsep apa itu yang dinamakan kuartil, ya. Ya, kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian. Ada Q1, Q2, Q3, ada juga Q4. Nah, rumus dari kuartil, ya, saya akan tulis di sini. Oke, sini. Q di lambang Q, QI sama dengan data ke I dikali N, ya, jumlah data ditambah 1/4. Kenapa per 4? Karena datanya dibagi 4 gitu. Nah, untuk rumus dari JAQ atau jangkauan antar kuartil, ya, itu adalah Q3 dikurangi Q1. Nah, ini saya kotaki. Q3 dikurangi Q1. Nah, jadi angka pertama kita harus mencari Q3. Jelas sekali, ya. Jadi kita akan mencari Q3. Saya akan tulis di sini Q3. Oke. Kita masuk ke rumus ini. Data ke I-nya berapa? 3. N-nya berapa? 20 ditambah 1 dibagi 4. Nah, kita lihat di sini kita sama dengan 3 kali 21 bagi 4.
4. Jadi ada 63 bagi 4. Kita hitung, dapatlah nilai 15,3 per 4 gitu. Nah, 15,3/4 gitu. Nah, ini belum merupakan nilai, tapi merupakan datum atau data ke ya. Nah, setelah itu barulah kita mencari nilai dari kuartil 3, yaitu dengan cara dari sini Q3 sama dengan data ke 15, karena di sini 15 ya kawan-kawan, ditambah sisanya berapa? 3/4 dikali data ke, setelah data ke 15 taruh di sini data ke 16 dikurang data ke 15. Nah, kita cek di sini data ke 15 yang mana? Oh, di sini saya sudah buat satu barnya 10. Jadi kita hitung saja. 1 2 3 4 5. Jadi data ke 15 itu adalah 80 ditambah 3/4. Data ke 16 di mana? Sebelahnya lagi. 80 pasti. 80 dikurang 80. Sehingga kita dapatkan 80 ditambah 3/4. Ini kan habis 0 ya. 3/4 dikali 0 gitu ya. Nah, maka didapat ini kan 0 habis, jadi dapatlah nilai Q3 sama dengan 80. Nah, setelah kita dapatkan nilai Q3 sama dengan 80, maka kita harus mencari yang namanya Q1. Baiklah, tadi sudah kita dapatkan Q3 sama dengan 80, maka kita harus mencari yang namanya Q1 atau kuartil pertama, Q1. Q1 gimana rumusnya? Q1 sama dengan rumus kuartil itu ya. Jadi Q1 sama dengan data ke 1 N ya. N nya itu 20 ditambah 1 bagi 4. Habis itu didapat jadi 20 tambah 1 jadi 21/4. Kalau kita bagikan maka akan didapat nilai 51/4 gitu. Ini baru data ke ya, tapi belum nilai kuartilnya. Habis ini baru kita cari nilai kuartilnya. Q1 sama dengan data ke 5 ya, 5 ini ya, data ke 5 ditambah sisanya berapa? 1/4. Kurang kurung data ke 4 data ke 6 ya. Setelah data ini data ke 6 dikurang data ke 5. Nah, kita lihat data ke 5 itu di mana? Lihat 1 2 3 4 5. Jadi data ke 5 itu adalah 55 ditambah 1/4. Data ke 6 nya di mana? Setelah ini 60 dikurang data ke 5 itu 55. Habis itu kita dapatkan 55 ditambah 1/4 dikali dengan 60 kurang 55, kita dapat 5. Maka hasilnya adalah 55 ditambah 5/4. Maka hasilnya dalam bentuk desimal kita buat dapat 56,25. Nah, kita sudah dapatkan yang namanya Q1 yaitu 56,25. Habis itu kita dapatkan nilai Q3. Nah, barulah kita mencari, oke, zoom in. Kita cari yaitu JAQ. JAQ rumusnya mana? Q3 dikurang Q1 atau kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kuartil 3 tadi berapa? 80. Kuartil 1 adalah 56,25. Oke, kita kurangkan dan mendapatkanlah hasil 23,75. Jadi jangkauan antar kuartil ya atau JAQ itu dapat nilai 23,75. Habis itu kita cari DQ. DQ nih. Deviasi kuartil ya. DQ rumusnya itu adalah, saya tandai dengan warna yang berbeda biar lebih mudah ya. Ulangi nih. DQ sama dengan Q3 dikurang Q1 per 2. Nah, ini rumusnya ya. Nah, baru kita masuk lagi. Masukkan angkanya. DQ sama dengan
Q3 nya 80 dikurang Q1 nya itu adalah 56,25 per 2. Jadi sama ya, jadi 23,75 per 2. Habis itu kita dapatkan nilai 11,875. Oke, ini untuk pembahasan untuk persoalan nomor pertama. Kita lanjut ke bagaimana mencari JAQ, jangkauan antar kuartil dan defisiasi kuartil untuk data berkelompok. Oke. Soal nomor 1, data kelompok. Baiklah, kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Tadi kita sudah membicarakan tentang JAQ atau jarak antar kuartil dan DQ, defisiasi kuartil untuk data tunggal nih. Sekarang kita akan maju ke data kelompok. Nah, di sini kita sudah memiliki permasalahan baru nih, berbeda dengan tadi nilai ulangan seakhir semester. Sekarang diketahui data nilai tugas mahasiswa kelas MTK 3 2018 Pendidikan Matematika UIN Rafa. Jadi diketahui, kita lihat ini merupakan tabel distribusi frekuensi, di mana di sini merupakan data kelompok ya, karena ada interval dari 30 sampai 39, 40 sampai 49 dan seterusnya. Di sini juga ada frekuensi. Pertanyaannya ya, carilah nilai JAQ atau jangkauan antar kuartil dan DQ atau defisiasi kuartil. Nah, dari contoh yang tadi kita ketahui bahwa JAQ adalah Q3 dikurang Q1 dan DQ adalah Q3 dikurang Q1 per 2. Ini rumusnya. Nah, kalau untuk mencari data kuartil di data kelompok agak sedikit berbeda dengan data tunggal. Nah, apa perbedaannya nanti kita akan bahas di sini. Nah, sekarang kita harus cari dulu sigma F. Sigma F-nya berapa? Kita tambahkan, berapa Anda dapatnya? Tepat sekali, dapatnya 20. Nah, di sini kita tulis sigma F. Sigma F. Nah, untuk kuartil, jadi kita harus mau cari Q berapa dulu nih? Q3 ya, kita cari Q3 sama dengan di sini data ke ya, karena datum masuk data ke. Nah, kalau tadi adalah IN ditambah 1, tapi ini tidak. Ini caranya itu adalah 3 ya, karena di sini langsung 3, saya tulis saja 3 di sini. 3 dikali frekuensi 20 per 4. Atau bisa ditulis kalau dalam rumus QI sama dengan data ke I dikali N per 4. Nah, apa ya? 3 kali 20 sama dengan 60 per 4, sehingga kita dapatkan nilainya itu adalah 15. Sama? Oke. Ini baru data ke loh, belum merupakan nilai dari kuartil 3. Ingat. Untuk mencari kuartil 3, ya kuartil I, rumusnya itu adalah TB tepi bawah sama dengan TB ditambah buka kurung I kali N per 4 dikurang FKK dikurang F kali L panjang kelas. Oke. Sekarang kita cari Q3 nih. Tepi bawah. Nah, dia berada di urutan data ke-15. Di mana sih urutan data ke-15? Di 2, urutan ketiga, 5, 9. Nah, di sini. Nah, jadi Q3 berada di sini. Oke. Nah, kita ambil di sini tepi bawah. Ini bawah tepinya. Nah, jadi dikurang 0,5. Sehingga kita dapatkan 79,5. Ditambah I-nya tadi 3 dikali 20 bagi 4. Oke. Kurang FKK itu adalah frekuensi sebelumnya, yaitu dari sini ke sini. Berapa sih jumlahnya? 2, 3, 5, 9, 12 ya, 12 jumlahnya. Jadi di sini kita tulis 12 per frekuensi dia berapa? Itu adalah 5. Panjang kelasnya kita lihat dari sini ke sini berapa? Itu sebesar 10. Oke, baru kita kerjakan. Nah, kita kerjakan jadi 79,5 ditambah di sini adalah 15 dikurang 12 per 5 dikali
ya. Nah, masuk deh. Kalau kita cari 79,5 ditambah ini berapa ini? 3 ya per 5 ya, betul. Terus 3 per 5 dikali 10. Ini boleh kita coret? Boleh dong. Di sini kita dapatkan nilainya itu adalah 2, sehingga kita dapat 79,5 ditambah 3 kali 2. 3 kali 2 itu langsung aja saya tulis di sini 6 ya, boleh ya. Nah, sama dengan 79,5 tambah 6 jadi 85,5 gitu. Oke. Nah, kita sudah dapatkan Q3 nih caranya. Sekarang kita akan berlanjut ke sebelah untuk mencari Q1 nih. Nah, tadi kita sudah menemukan Q3, selanjutnya kita akan mencari Q1 ya. Nah, dengan konsep yang sama, dengan metode yang sama, kita akan menemukan yang namanya Q1. Baiklah, kita tulis kuartil 1 sama dengan data ke 1 dikali N. N nya berapa tadi? 20 bagi 4. Oke. Jadi 20 bagi 4 itu sama dengan 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat Q1 sama dengan data ke-5. Data ke-5 kita lihat di sini, data ke-5 masuk ke mana? Saya hapus dulu yang ini. Yang tadi ya. Set. Di sini Q3. Data ke-5 masuk dari di data kedua 35. Di sini adalah Q1. Nah, kita lihat, kita ambil ini. Ini Q1 tepi bawah itu kan 50 kurangkan 0,5 jadi 49,5 ditambah buka kurung 1 kali 20 per 4 dikurang FKK. FKK-nya atau berapa? Di sini kita lihat 21. 2 tambah 1 jadi 3 per frekuensi dianya berapa? Di sini kita lihat 2. Panjang kelasnya 10. Jadi kalau kita lihat kita cari 49,5 ditambah ini kita sudah cari yaitu 5 dikurang 3 per 2 kali 10. Sekarang 49,5 ditambah 5 kurang 3 itu 2 per 2 kali 10. Ya, habis ya. Jadi 49,5 ditambah 10 berapa nih teman-teman? Dapatlah kita nilai 59,5. Sama enggak nih? Oke, kita lah dapat Q1, dapat Q3. Gampang deh, kita tinggal masuk ke JAQ nih. Jangkauan antar kuartil. JAQ apa? Q3 dikurang Q1. Q3-nya kita dapat Q3-nya kita dapat 85,5 dikurang Q1-nya itu 59,5. Kita kurangkan maka dapat nilai 26. Oke. Jadi JAQ jangkauan antar kuartil nilainya 26. Pas. Oke, setelah itu kita DQ nih. DQ diferensiasi kuartil adalah sama yaitu Q3 dikurang Q1 per 2. Q3 kurang Q1 kan sama nih 26 per 2 sama dengan 3. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama yaitu untuk mencari DAQ, JAQ jangkauan antar kuartil dan DQ ya. Untuk yang selanjutnya, untuk contoh soal nomor 2 akan dilanjutkan di video selanjutnya yaitu yang akan membahas simpangan baku dan contoh soalnya. Oke, Oke, lanjut ke soal nomor 2 di video selanjutnya.